kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin tentu Anda mengikuti dan mendengarkan pledoi atau nota pembelaan disampaikan Ferdy Sambo dan dua terdakwa lain di muka sidang. Saya ingin mintai pendapat Anda bahwa lagi-lagi ini bukan hal baru sebenarnya, bahwa Ferdy Sambo meletakkan semua pertanggungjawaban itu di Richard Eliezer, bahwa dia tidak pernah memerintahkan untuk menghilangkan nyawa Brigadir Yosua, tidak ada perencanaan. Ini konstruksi hukum yang coba dibangun untuk membidas tuntutan dari jaksa penuntut umum, Pak Kamarudin. Baik, jadi ini menggambarkan bahwa Ferdy Sambo ini memang belum layak menyandang status Kadipropam, sekaligus tidak pantas mendapatkan Jenderal Bintang 2. Kenapa? Karena sifatnya masih kekanak-kanakan dan belum matang. Kemudian bagaimana dia bisa mengatakan yang bertanggung jawab pada Richard Eliezer sedangkan dia merencanakannya jauh-jauh hari, yaitu dengan cara mengirim istrinya ke Magelang, kemudian dia juga datang di tanggal 6, tanggal 7, lalu dia pulang untuk gladi resik atau JR, kan begitu. Dia juga melibatkan anggotanya, ada yang disuruh cuti, ada yang menjaga di luar, ada yang berperan tukang somai, tukang ojek, menyalakan petasan, ada yang mengkoordinir antara suara petasan di taman dengan kasih kode di pintu rumah. Itu kan ada CCTV-nya, cuman diedit oleh penyidik Bareskrim Polri. Tapi kalau kita lihat video aslinya kan itu kan ada. Bahkan orang pejalan kaki pun dihilangkan oleh editornya daripada penyidik Bareskrim Polri. Dan itu tidak dilengkapi di muka sidang menurut Anda ya, rangkaian demi rangkaian rekaman dari CCTV? Seperti saya katakan berulang-ulang bahwa penyidik Bareskrim Polri maupun jaksa tidak mau ini terungkap, tapi karena kita terus viralkan di media, mereka dengan malu-malu membuka sedikit-sedikit. Sebagai contoh lah, tidak lazim dalam perkara sebesar ini saksi-saksi hanya satu kali dimintai keterangan, yaitu dalam BAI, tidak pernah dalam BAP. Ya. Jadi langsung berita acara informasi dirubah jadi BAP, itu tidak lazim, ini perkara besar. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk menambah bukti dan menambah keterangan. Pak Kamarudin, coba kita fokus ke materi nota pembelaan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo hari ini. Ya, untuk nota pembelaan tentu Ferdy Sambo yang bertanggung jawab karena dia sudah merancangnya di rumah saguling, kemudian memfasilitasi senjata buat buat Barada Richard dan mengisi senjatanya di rumah saguling. Dan dia memberangkatkan pria-pria bersama istrinya, termasuk mengirim Joshua ke rumah 46 atau Duren 3, kan begitu. Dan di sana juga dia datang sudah memakai sarung, kemudian dia sudah membawa senjata almarhum Joshua. Dan ketika terjadi penembakan oleh Barada Richard atas perintah dia juga inisiatif menembaki tembok. Artinya kan spontanitas itu kan sudah terencana bahwa dia harus menembaki tembok supaya terkesan tembak menembak, itu kan rancangan dia. Ya. Kemudian setelah kejadian itu dia juga berbohong, mengeprank presiden, mengeprank MPR DPR, mengeprank Kompolnas, mengeprank Kapolri dan sebagainya, termasuk lembaga-lembaga lainnya. Kemudian dia juga berprestasi, dia membayar upah daripada para pembunuh, yaitu dia menginformasikan bersama istrinya 1 miliar untuk para Richard Eliezer, 500 juta untuk Ricky Rijal mau. Ya, kita sudah ikuti itu Pak Kamarudin. Jadi untuk mengukur orang itu terlibat bersalah atau tidak ya dari perbuatannya. Perbuatannya itu bersifat kesalahan. Baik. Karena tiada pemidanaan tanpa kesalahan yang disebut dengan extrajudicial kalau kata orang Belanda, kan begitu. Baik. Jadi Pak Kamarudin, memang Ferdy Sambo itu terlibat gitu loh. Baik, Pak Kamarudin, kita ikuti bersama pernyataan dari pengacara Ferdy Sambo yang menguatkan kenapa pertanggungjawaban pidana sepenuhnya itu hanya kepada Richard Eliezer. Kita ikuti berikut ini. Richard Eliezer Pudiang Lumiu menggunakan Glock 17 seri MPY 851 menembak berkali-kali ke tubuh korban Yosua Huta Barat mengenai dada dan beberapa bagian tubuh lainnya yang akhirnya merobohkan dan membunuh korban Yosua Huta Barat. Setelah roboh, Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak bagian kepala belakang korban Yosua Huta Barat. Tembakan berkali-kali yang dilakukan oleh Richard membuktikan yang bersangkutan memiliki niat untuk menghabisi korban Yosua Huta Barat. Kalaupun kalimat hajar cat dimaknai sebagai perintah menembak, maka menembak tidak pula harus serta-merta dimaknai sebagai perintah membunuh, sebab menembak bisa dilakukan sekedar untuk melumpuhkan, bukan mematikan. 9. Kaget dan panik akibat tembakan Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyebabkan meninggalnya korban Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdy Sambo yang ingin melindungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu seketika terpikir untuk menciptakan skenario tembak-menembak
lalu mengambil pistol HS seri H23301 milik Yosua Huta Barat yang berada di pinggang belakang Yosua Huta Barat, lalu menembak dinding. Dalam pikirannya, apabila terjadi tembak-menembak, maka Richard Eliezer dapat lolos dari jerat. Pak Soleman, kalau menurut Anda, ini kan ada dari awal kita tahu ada kuasa, ada relasi kuasa antara Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer, sehingga kemudian menurut pengacara Sambo ini perintah hajar kemudian diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa. Ada faktor lain yang mempengaruhi kemudian? Oke, jadi begini. Ada penerjemahan lain? Kita harus melihat Eliezer ini adalah barada yang pangkatnya paling rendah. Di Brimob, oke? Ada apa dengan? Di Brimob. Brimob ini adalah satuan yang semi militer, beda dengan polisi lalu lintas, oke? Di Brimob. Nah, lalu tadi sudah ada sebelum penembakan itu ada pertemuan dengan Pak Sambo. Ditanya senjatamu mana? Isi senjatamu. Ini pelurumu. Nanti kamu bantu nembak ya. Titik. Dengan 3 pendahuluan ini, bagi seorang barada yang Brimob, itu apapun keluar dari mulut Pak Sambo, mau hajar, sikat, itu terjemahannya hanya tembak mati. Oke. Kenapa? Karena memang barada ini didesain hanya untuk menerima perintah, kalau nembak ya nembak mati. Beda dengan polisi lalu lintas, beda dengan sabara lain. Ini Brimob yang selalu dikirim ke Papua kan. Jadi kalau tembak mana? Tembak itu melumpuhkan, tembak mati. Dan bagi dia memang dia tidak bisa berpikir, bukan tidak bisa. Desainnya memang tidak boleh berpikir. Karena dia harus menjalankan perintah. Karena dia alat, dia robot. Paling bawah. Itu pengalaman saya punya manusia kayak begitu, itu robot, nggak boleh mikir. Kalau sersan seperti Ricky itu bisa berpikir, apalagi lalu lintas. Pak Beni aja bisa ditilang kalau salah kan, sampai lalu lintas. Tapi Ricky tidak, Eliezer tidak. Dia tidak boleh mikir dan dia tidak bisa bergerak kemana-mana selain perintah. Itu desain bagi barada. Jadi kalau dibilang, jadi tidak bisa seorang atasan lalu bilang, oh itu kan mau-maunya. Menurut saya tidak bisa. Karena sudah ada pembicaraan pendahuluan. Ya. Itulah yang masuk di sini. Bagi dia karena memang desainnya dia adalah tukang tembak. Ya sudah, apapun perintahnya. Enggak mau hajar, mau sikat, jadi, apa aja. Eksekusinya ya tembak. Tetap saja keluarannya tembak mati. Karena memang di desainnya dia tukang tembak mati. Bukan tembak melumpuhkan. Bukan Om Brimob kok. Ini saya harus konfirmasi nih ke Pak Beni. Seperti itu relasi kuasanya. Kalau Pak Beni, ini juga saya mau pakai logikanya. Ini Pak Beni ini sebagai mantan jenderal. Apa yang menurut Pak Beni yang harus dikejar oleh hakim untuk bisa menemukan kebenaran material hal yang dibawa oleh Sambo kali ini, bahwa dia hanya minta hajar kok, bukan untuk menghilangkan nyawa? Ya kebetulan dulu tugas saya interrogator teroris ya. Dari dulu tuh bom Bali 1 sebelumnya dan sebagainya. Memang hobinya jadi interrogator. Kalau saya disuruh meriksa ini gampang. Kamu bilang hajar, oke. Tembak bagian mana? Kaki. Nggak mati kan? Gimana cara kamu ngamanin supaya Yosua nantinya bisa bungkem? Kalau yang Anda maksud hajar itu hanya melukai? Iya, malah lebih susah. Karena kan potensial korbannya melaporkan ke polisi pasti, dan buntutnya lebih panjang lagi dari kasus ini. Begitu dia kena itu, berobat di rumah sakit, kabur, dia langsung minta perlindungan, selesai, semua terbuka. Artinya nggak logis. Kalau saya meriksa udah langsung selesai itu. Jadi menurut Pak Beni tidak ada tafsir lain dari kata hajar itu selain dengan hilangkan nyawanya dan dia tidak bisa melakukan perlawanan, apalagi melapor ke aparat kepolisian. Makanya setelah itu disusunlah skenario bagaimana supaya dia lolos. Dibangunlah satu peristiwa yang menurut versi dia bukan yang sesungguhnya untuk dia lolos. Tapi karakter-karakter tadi dari Brimob punya karakter sendiri, Lantas punya karakter sendiri, memang terbangun seperti itu, Pak Beni? Ya memang ada pengaruh itu ada ya, antara yang pasukan yang sering tugas di daerah
konflik, kemudian penugasan-penugasan berat seperti itu berbeda dengan yang di tugas bidang lain. Ya. Lalu lintas, kalau serse kan targetnya melumpuhkan karena kita ingin mendapatkan informasi dari yang bersangkutan, bukan untuk dihabisin. Jadi memang ada perbedaan. Jadi karakter dari masing-masing satuan ini kemudian berpengaruh terhadap personal dari anggota di masing-masing. Iya. Termasuk Brimob? Iya. Oke. Nah, satu kelemahan adalah saya melihat bahwa sosialisasi terhadap Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang KKEP ya, Komisi Kode Etik Profesi, di pasal 111 di sana dikatakan bahwa ketika diperintah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, ini wajib menolak, tetapi kemudian melaporkan ke atasannya lebih tinggi. Nah, mekanisme inilah yang saya lihat anggota takut. Masa seorang Barada lapor ke Kapolri? Ya. Mekanismenya bagaimana? Kemudian perlindungan terhadap kerahasiaan laporan itu saya lihat belum. Sehingga ya anggota akhirnya nurutin begitu saja. Jadi sebenarnya aturan itu tidak punya gigi sebenarnya dalam realitanya. Sosialisasi dan bagaimana implementasi ini menjadi penting. Oke. Saya ke Pak mantan hakim yang mungkin bisa memberikan pandangan dari kacamata hakim jika hendak memutus. Ada hal-hal lain tadi yang disampaikan Pak Soleman Ponto yang mungkin dan Pak Beni tadi cerita bahwa seharusnya ada missing point yang masih bisa dikejar untuk bisa melengkapi puzzle-puzzle untuk sebelum menjadi dasar pertimbangan dari seorang hakim. Kalau Pak Prof Gayus yang menjadi hakim, apalagi yang kira-kira Pak Gayus perlukan untuk bisa mendapat gambaran yang utuh dalam kasus ini? Begini, di tahapan pledoi ini hal yang esensial adalah bagaimana dalam pledoi itu bisa mengungkapkan kebenaran sebagai hak dari terdakwa yang belum dibahas atau belum tertinggal untuk dibahas pada persidangan. Ini esensinya, ada hak terdakwa yang bernama kebenaran, itu belum terungkap dalam persidangan. Apa itu? Nah, kalau saya mau mulai dengan perintah menembak, kalaukah apa yang disampaikan Pak Jenderal Soleman Ponto dan Pak Irjen Beni, maka mari kita dukung itu. Dukungnya dengan cara bagaimana? Tadi selintas Pak Beni saya perhatikan adanya ketentuan pasal yang belum ditaati, yaitu Perpol nomor 7 tahun 22, perkapnya juga ada tahun 16 kalau tidak salah sama. Ya, perintah yang tidak boleh diberikan dan penerima tidak boleh melaksanakan. Itu di pasal 11 di Perpol ini yang peraturan polisi. Ini bukan perintah, ini peraturan ya. Nah, lalu kalau saya kaitkan dengan perintah apa yang telah diberikan ini akan menjadi kerugian bagi pemberi perintah kalau saya harus mengungkapkan kebenaran yang tersisa dari apa yang dilakukan oleh terdakwa yang menjadikan hak terdakwa. Kalau dikatakan seorang Brimob atau pasukan khusus di kepolisian, saya juga punya contoh ya, SWAT misalnya di Amerika Serikat di mana pasukan elit kita Gegana dan sebagainya termasuk Brimob, termasuk pelopor itu belajar di sana. Apa yang dipelajari mengenai perintah tembak? Kalau gambarnya itu sheriff, perintah tembak, dia tidak tembak. Kalau perintah gambarnya orang pakai kedok penjahat, tembak, dia tembak. Itu secara sederhana saya kemukakan ini. Kemudian bagaimana TNI belajar di sana juga, di Ranger sama, yang seragamnya sama, tembak dia nggak tembak. Ketika berseragam lain di gambar itu tembak. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tujuan dari Perpol itu, yang kalau sekarang katakan belum bisa disosialisasi dan dilalui semua prajurit, apa disampaikan oleh Pak Ponto dan Pak Beni Mamoto, maka ini solusi yang bagus, ini blessing in disguise. Ini sesuatu peristiwa yang menyedihkan, tetapi ini berkah yang terselubung. Artinya apa? Ke depan kita akan banyak perbaikan. Jadi kalaupun dia pelopor, Gegana maupun yang lain, yang elitnya kepolisian harus mentaati Perpol itu. Itu para petingginya belajar di Amerika Serikat, saya ikuti kok beritanya. Siapa nama juga ada di Indonesia. Nah, apakah itu sudah diwariskan kepada
prajurit terendah ini yang sudah bertugas nanti agak berbahaya kalau pasukan bersenjata kemudian main perintah tembak saja, itu akan disalahgunakan juga. Ini pandangan saya. Baik, oke, terima kasih Prof. Usai jeda saya ingin membahas mengenai kalau kita lihat sidang ya ada yang terjadi di dinamika di dalam ruang sidang, tapi di luar ruang sidang juga banyak hal yang terjadi, termasuk tadi dugaan-dugaan bahwa ada intervensi. Saya coba ingin meminta pandangan dari sejumlah narasumber nanti. Ini kira-kira ekspektasi publik itu kan sangat tergantung pada latar belakang masing-masing. Bagaimana nanti putusan hakim jika tidak sesuai dengan ekspektasi publik? Nah, kita jawab usai jeda di obrolan malam.